Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Syafi'i rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Masuk pada pembahasan yang ke-15 bahwa orang-orang munafik itu berat melakukan sholat jamaah di masjid. Hal ini sebagaimana hadis Ubay bin Ka'ab Ubay ibni Ka'ab bin qala, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman as-subha." Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami salat subuh. Faqala, "Asyahidun fulan?" Qalu, "La." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah fulan itu kelihatan?" Mereka menjawab, "Tidak." Lalu Rasul mengatakan, "Qala asyahidun fulan?" Qalu, "Apakah fulan kelihatan?" Ditanya si fulan lagi, ya fulan itu namanya si Anu ya. Beliau bersabda, mereka menjawab, "Tidak, enggak kelihatan." Lantas beliau bersabda, "Qala inna hataini sholataini athqalu sholawati 'alal munafiqin." Sesungguhnya dua salat ini, itu salat subuh dan salat isya, itu sungguh sangat memberatkan untuk orang-orang munafik. Walau ta'lamuna ma fihima la ataitumuhuma wala habwan ala rukbi. Kemudian Rasulullah SAW, seandainya kamu mengetahui keutamaan yang ada pada keduanya, yakni salat isya dan salat subuh, sungguh kamu pasti mendatangi keduanya walaupun rangkak di atas lutut. Ini kalau mengetahui. Orang-orang munafik subhanallah tidak memahami, ya. Orang-orang munafik naudzubillah tidak memahami hal tersebut. Walau ta'lamuna ma fihima la ataitumuha wala habban ala rukbi. Walau merangkak di atas lutut. Wa inna saffal awal ala mithli saffil malaikati walau alimtum ma fadilatuhu labtadartumuhu. Sesungguhnya saf awal keutamaannya semisal saf para malaikat, ya. Alhamdulillah kalian saf awal terus di barisan pertama. Seandainya kamu mengetahui apa keutamaannya, sungguh kamu pasti bersegera kepadanya, jadi gegas kepadanya. Ini keutamaan saf awal. Maka ketika banyak orang ini kok saf awal masih luang, usahakan dipenuhi dulu. Wa inna sholata rajuli ma rajuli aska min sholatihi wahdah. Sesungguhnya sholat satu orang laki-laki bersama satu orang laki-laki lebih suci daripada sholatnya sendirian. Wa sholatuhu ma rajulaini aska min sholatihi ma rajuli. Dan sholatnya bersama dua orang laki-laki lebih suci daripada sholatnya bersama satu orang laki-laki. Wa ma kathura fa huwa ahabbu ila Allah ta'ala. Dan semakin banyak maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin banyak jamaahnya, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terus ajak teman-teman untuk salat berjamaah. Informasikan biar ikut salat berjamaah. Maka Anda pun akan mendapatkan pahala apa yang dilakukan oleh teman Anda. Jadi hadis yang mulia ini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, ketekunan Rasulullah SAW dan para sahabat dalam melaksanakan jamaah subuh
apalagi sholat lainnya. Yang kedua, perhatian Rasulullah SAW kepada para sahabat di dalam melaksanakan sholat jamaah subuh, sehingga beliau bertanya tentang kehadiran jamaah. Jadi dicek, di absen oleh Rasulullah SAW, ditanya, ini bulan kemana? Ya, kelihatan apa enggak? Ditanya. Yang ketiga, orang-orang munafik di zaman Nabi SAW biasa melaksanakan sholat jamaah di masjid, namun mereka berat dan tidak hadir dalam sholat jamaah subuh dan isya. Jadi berat, karena apa? Tidak kelihatan oleh banyak orang. Kalau siang kan kelihatan itu. Maka orang-orang munafik sholatnya adalah karena riya, ingin dilihat. Yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka riya, ingin dilihat oleh manusia dan tidak zikir kepada Allah sedikit. Yang keempat, mengetahui keutamaan suatu amalan mendorong orang untuk melaksanakannya. Ini menunjukkan pentingnya ilmu. Jadi ketika mau beramal sudah tahu keutamaannya, tambah semangat. Yang kelima, seandainya seseorang mengetahui keutamaan sholat jamaah di masjid, sungguh dia pasti mendatanginya walaupun dengan perangkap. Yang keenam, dari kelima. Yang keenam sekarang, keutamaan shaf awal di dalam sholat jamaah bagi laki-laki. Yang ketujuh, para malaikat berbaris di hadapan Allah, semakin depan semakin utama. Yang kedelapan, seandainya seseorang mengetahui keutamaan shaf awal, sungguh dia pasti bersegera untuk mendapatkannya. Yang kesembilan, sholat jamaah lebih baik daripada sholat sendirian, dan peserta sholat jamaah semakin banyak, itu semakin baik. Yang terakhir, Allah mencintai amalan sholih. Semakin tinggi tingkatannya amalan sholih, maka semakin besar kecintaan Allah kepadanya. Jadi semakin besar seseorang beramal soleh, Allah semakin cinta. Ini sedikit penjelasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang lurus dan masukkan ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.